你想要的女人，难道这么多人？曹师兄为了拍魏征的马。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Masalah baru pun muncul. Lebih dari 100 ukiran batu akan mengejar mereka bersama-sama. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Kita semua tahu bahwa tugas itu sulit. Kita saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, Niyong menatap Yang Kai dengan muram dan berkata, jika kamu menyerang ukiran batu, kamu harus meninggalkan seseorang dengan kekuatan yang lebih tinggi. Maka tidak masalah jika kamu memimpin ukiran batu itu pergi. Selama kamu memilih rute yang benar, kamu dapat menghindari pilar batu bahkan jika kamu lambat. Aku melihat kecepatan saudara seperguruan yang sangat bagus, jadi kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana dengan sistemnya? Du Yishuang dengan lembut menarik pakaian Yang Kai. Baru saja dia dikejar oleh 2 ukiran batu. Adegan itu masih segar dalam ingatanku. Sekarang Yang Kai mengajukan diri untuk mengambil pekerjaan itu. Kupu-kupu Blucu menatap Yang Kai dengan heran dan bertanya dengan serius, apakah kamu yakin bisa selamat saat dikejar ukiran batu itu? Jika kamu tidak yakin, jangan ambil risiko. Kita bisa bergantian untuk menahannya. Tidak 100% yakin, 80%. Yang Kai menjawab. Pertarungan malam itu di Lembah 9 Yin membuat Yang Kai merasakan beberapa penggunaan energi yang sebenarnya di tubuhnya. Meskipun bukan keterampilan bela diri yang sebenarnya, dia juga bisa meningkatkan kecepatannya sendiri. Dibandingkan dengan bertarung melawan ukiran batu, dia lebih cenderung menahannya. Karena dia menyadari pertempuran tadi, sangat sulit baginya untuk menyebabkan kerusakan yang efektif pada ukiran batu dengan kekuatannya saat ini. Dia secara alami dapat meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan Aoyang Gigi, tetapi ini adalah kartu terendah dan tidak dapat diekspos dengan mudah. Karena kamu bersikeras, kita akan mencobanya sekali. Jika tidak berhasil, kita akan mengganti orang. Keputusan kupu-kupu Blucu. Di akhir negosiasi, kelima pria itu kembali menyusuri jalan yang baru saja mereka lalui. Di tengah perjalanan, Lan Cudi menemukan medan perang yang lebih baik untuk membiarkan orang memperhatikannya. Yang Kai, terima kasih tadi. Du Yishuang tiba-tiba berbisik berterima kasih kepada Yang Kai. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil. Ketika mereka pergi ke tempat di mana ukiran batu berkumpul, Yang Kai diam-diam melihat ke tempat di mana ada darah sebelumnya, dan terkejut menemukan bahwa ada 2 mayat tergeletak di sana. Apakah kamu siap? Kupu-kupu Blucu bertanya dengan gugup. Yang Kai mengangguk. Lan Cudi kemudian berkata, jika kalian dikejar oleh mereka, kalian bisa lari ke sini. Kemudian Niyong dan aku akan meninggalkan ukiran batu terakhir. Du Xiaomei, kamu dan Zuoan pandai bermanuver. Jika kalian memiliki kesempatan, kalian dapat meninggalkan yang kedua. Jika kalian tidak memiliki kesempatan, semuanya untuk memastikan keselamatan kita sendiri. Setelah meninggalkan ukiran batu, aku segera bergegas ke posisi yang baru saja aku sebutkan dan bertarung di sana. Selain itu, Yang Kai, kalian tidak dapat mendekati medan perang. Kalian hanya dapat kembali jika kalian menyingkirkan mereka semua. Tugas Lan Cudi jelas dan sederhana. Kerumunan itu mengangguk lagi. Kalau begitu bertindaklah. Yang Kai, hati-hati. Yang Kai melempar bungkusan batu Yang miliknya ke tanah, lalu melangkah ke arah kelompok ukiran batu itu. Sekelompok orang mengawasinya dengan gugup, jika Yang Kai gagal dan mati, menurut apa yang baru saja dikatakannya, orang berikutnya yang bertanggung jawab untuk menahannya adalah dirinya sendiri. Karena di antara 4 orang yang tersisa, kekuatannya adalah yang terendah. Seperti sebelumnya, Yang Kai datang ke depan kelompok ukiran batu itu. Saat ini, ukiran batu ini masih berdiri di tempatnya, tetapi Yang Kai tahu bahwa dia belum melangkah ke dalam jangkauan peringatan mereka. Langkah Yang Kai tiba-tiba terhenti. Dia menemukan bahwa jaraknya sudah cukup. Ukiran batu itu bergerak perlahan, gerakan mereka berubah dari lambat menjadi cepat. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai berbalik dan berlari. Dia memberi isyarat ke arah posisi penyergapan orang lain tadi. Gunung-gunung di geng Luanxi berguncang, dan lebih dari 100 ukiran batu mengejar Yang Kai. Tepat saat kelompok ukiran batu itu hendak berlari kencang, keempat orang yang menyergap itu bergegas keluar. Lan Cudi dan Niyong, Zuoan dan Du Yishuang bergandengan tangan untuk menghentikan 2 ukiran batu terakhir.
Mereka bertarung dan mundur untuk menarik mereka ke medan perang yang direncanakan. Pada titik ini, rencananya sudah berhasil. Satu-satunya hal yang tidak pasti adalah apakah Yang Kai, yang bertanggung jawab atas penahanan, dapat menarik diri dari seluruh tubuh. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yang Kai adalah tempat yang paling santai. Dia hanya berlari mengelilingi pilar-pilar batu, dan mudah untuk menyingkirkan ukiran batu ini. Meskipun tidak banyak ukiran batu yang tersisa pada satu waktu, ukiran batu semakin sedikit setelah beberapa kali lagi. Setelah sebatang dupa, hanya ada 3 ukiran batu yang tertinggal di belakang Yang Kai. Begitu matanya berbalik, Yang Kai tidak membuangnya. Sebaliknya, dia memperlambat langkahnya dan membawa mereka ke medan perang yang dijadwalkan. Untuk waktu yang lama, pertempuran di sana seharusnya sudah berakhir. Yang Kai menduga bahwa pertempuran Lan Cudi dan yang lainnya sudah berakhir. Keempatnya duduk bermeditasi dan menunggu kepulangannya. Saat menunggu, bumi tiba-tiba bergetar hebat, tidak jauh dari sana, suara ledakan itu dengan cepat mendekat. Keempatnya dengan cepat membuka mata mereka. Wajah Niyong berubah drastis. Sampah yang tidak berguna ini telah membawa ukiran batu itu ke sini. Haruskah kita mundur dulu? Dalam benaknya, Yang Kai tidak dapat menyingkirkan ukiran batu itu, jadi dia membawanya ke sini. Mata Zuoan bersinar dengan cahaya panas, dan menjawab dengan tegas, pendengaranku lebih baik daripada orang biasa. Dia melakukannya dengan sengaja. Kupu-kupu Blucu tersenyum sinis. Saat dia berbicara, sosok Yang Kai di sana sudah muncul. Dari kejauhan, dia membuat beberapa gerakan ke arah kerumunan, dan kemudian embusan angin bertiup melewati mereka. Sesaat kemudian, 3 ukiran batu yang mengikuti dari dekat muncul. Dengan cara yang sama, Lan Cudi dan Niyong, Zuoan dan Du Yishuang memotong ukiran batu. Setelah mereka menyelesaikan pertempuran, Yang Kai memimpin patung batu terakhir kembali ke sini. 5 orang menghancurkannya menjadi puing-puing. Bagus sekali. Lan Cudi tersenyum pada Yang Kai. Dalam rencananya, paling banyak 2 ukiran batu hanya dapat ditinggalkan kali ini. Namun, dia tidak menyangka Yang Kai mengendalikannya dengan sangat baik sehingga dia membawa 3 lagi. Mari kita lihat apakah ada barang yang bisa diambil. Beberapa orang dengan cepat mencari-cari di antara puing-puing. Kali ini adalah keberuntungan, Yang Kai akhirnya membawa kembali 3 ukiran batu. Du Yishuang menemukan manusia batu kecil. Manusia batu kecil ini terlihat mirip dengan yang tadi. Jumlah garis merah pada manusia batu hampir sama, tetapi distribusi garis merahnya sangat berbeda. Itu seharusnya merupakan jenis seni bela diri yang berbeda. Du Yishuang memberikannya kepada kupu-kupu biru. Tidak buruk. Kupu-kupu biru mengangguk sedikit, sepertinya benda ini tidak ada di setiap tubuh ukiran batu. Pertama kali kita memecahkan 2 ukiran batu, kita mendapatkan 1, tetapi kali ini 5 ukiran batu. Tidak ada aturan. Itu hanya keberuntungan. Niyong berkata, ada hampir 100 ukiran batu di sana. Jika kita dapat memecahkan semuanya, saya pikir kita bisa mendapatkan setidaknya 20 patung batu kecil. 20 orang batu, itu 20 set seni bela diri. Setiap orang di sini dapat memiliki 4 set. Pulihkan dulu. Kami akan kembali setelah pulih. Wajah cantik kupu-kupu biru awal juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Niyong telah merayu Lan Cudi. Bahkan ketika dia pulih dari meditasi, dia juga ingin duduk bersamanya. Kali ini, Lan Cudi tidak mengikutinya, menegurnya dengan dingin. Keempatnya pulih, dan Yang Kai tidak terkecuali. Dia pergi ke tempat di mana dia baru saja kehilangan paketnya, mengambil kembali tasnya yang penuh dengan batu Yang Yan, dan kemudian menemukan tempat yang tenang di mana tidak ada orang lain. Dia menyerap energi batu Yang Yan. Setengah hari kemudian, batu Yang Yan dalam paket itu kurang dari setengahnya. Yang Kai memperkirakan bahwa keempat orang itu hampir pulih, jadi dia pergi ke medan perang yang telah ditentukan. Seperti yang diharapkan, keempat orang itu telah pulih. Mereka sedang menunggu Yang Kai. Niyong dan yang lainnya cukup tidak sabar. Mereka terus bergumam. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Yang Kai. Apakah kamu ingin mengubah orang lain untuk mengendalikan ukiran batu itu? Bagaimanapun juga, itu pekerjaan yang berbahaya. Tidak, aku sudah mencobanya sekali, dan aku punya pengalaman. Yang Kai menjawab. Dalam keheningan, Yang Kai bergegas ke tempat di mana ukiran batu berkumpul. Kali ini, semua ukiran batu diusir. Namun, keberuntungan Lan Cudi tidak terlalu baik. Ketika mereka akhirnya mencegat, mereka menghentikan 1 ukiran batu lagi secara tidak sengaja, yang membuat mereka menanganinya dengan tergesa-gesa dan hampir menimbulkan korban.
Yang Kai akhirnya membawa kembali 2 ukiran batu, yang semuanya berubah menjadi puing-puing. Kali ini, dia mendapatkan 2 figur batu kecil. Dengan cara ini, jumlah orang batu kecil telah mencapai 4. Hanya ada 5 orang dalam tim kecil ini. Jika kita dapat membuat satu lagi, kita dapat membagi masing-masing. Yang Kai menantikannya. Yang paling kurang adalah keterampilan seni bela dirinya. Tentu saja, dia ingin mendapatkan manusia batu kecil terlebih dahulu dan kemudian meningkatkan efektivitas tempurnya. Dan dengan ular keluar dari gua berulang kali, Yang Kai menemukan ukiran batu ini semakin sulit untuk dihadapi. Bukannya mereka lebih kuat, sulit untuk memisahkan mereka. Setelah istirahat setengah hari, kelima pria itu berkumpul untuk berdiskusi. Kurasa tidak, aku khawatir sesuatu akan terjadi jika kita terus maju. Ni Yong khawatir. Zuo An berkata, sekarang hanya ada 4 set keterampilan seni bela diri, tetapi kita memiliki 5 orang. Bagaimana kita bisa membaginya? Tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan bagian keuntungan mereka. Hari-hari ini kita semua telah berusaha keras, berharap untuk mendapatkan 1 set seni bela diri tingkat prefektur. Ni Yong melontarkan ide itu kepada Yang Chu, lalu terkekeh. Sebelumnya, kakak senior Lan juga berkata, berikanlah barang-barang sesuai dengan usahamu sendiri. Kakak senior yang memiliki kekuatan paling rendah dan usaha paling sedikit, jadi tidakkah kau menginginkan keterampilan ini? Ni Yong juga berkata, tentu saja, kakak senior yang juga memiliki kekuatan, apa yang tidak bisa dikatakan, kita masing-masing memberinya sejumlah uang. Yang Kai masih mencibir. Meskipun dia menatap Ni Yong, sisa matanya mengarah ke kupu-kupu biru. Dia ingin tahu apa yang akan dikatakan wanita itu dalam situasi ini. Sikapnya akan menentukan langkah Yang Kai selanjutnya. Keheningan yang memalukan itu berlangsung lama, dan Lan Cudi harus berkata, baiklah, mari kita lakukan lagi. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan manusia batu kecil terakhir. Jika tidak berhasil, maka salah satu dari kita tidak akan bisa mendapatkan tingkat seni bela diri itu. Tetapi aku, Lan Cudi, berjanji bahwa jika kamu tidak mendapatkan salah satu dari manusia batu kecil itu, kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Ketika kamu kembali ke klan leluhur, kamu akan menemukan cara untuk menebusnya. Di antara semua orang yang hadir, kekuatan Yang Kai adalah yang terendah, dan dia dapat memberikan bantuan paling sedikit kepada tim. Jika Lan Cudi ingin menyinggung orang, dia hanya akan memilih untuk menyinggung Yang Kai. Aku khawatir ini adalah kesempatan terakhir kita. Kamu harus berhati-hati. Kupu-kupu awal biru berkata, menoleh untuk melihat Yang Kai, tersenyum lembut. Adik seperguruan Yang, aku ingin merepotkanmu lagi. Yang Kai menatapnya dalam-dalam, mengangguk dalam diam, dan kemudian bangkit dan berjalan menuju ukiran batu. Yang Kai telah melakukan hal semacam ini berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Secara alami, dia terbiasa dengan hal itu. Hanya saja kali ini, dia punya rencana lain. Seperti biasa, dia datang ke depan ukiran batu dan mendekati mereka selangkah demi selangkah. Setelah mereka semua bergerak, Yang Kai berlari kembali, mengamati pergerakan beberapa ukiran batu terakhir saat dia berlari. Setelah beberapa ukiran batu berkerumun di belakang, Yang Kai melarikan diri. Seperti biasa, mereka bergegas melewati tempat di mana 4 lainnya disergap, dan puluhan ukiran batu meraung bersama. Lan Cudi dan yang lainnya melihat kesempatan untuk mencegat, tetapi kali ini, beberapa ukiran batu terakhir diblokir bersama, ada 4. Warna wajah kupu-kupu biru awal berubah 1, buru-buru berteriak. Ni Yong, sambut 2 untuk dibawa pergi. Kenapa aku? Ni Yong tampak ketakutan. Du Yishuang mencibir dingin, bukankah kau selalu mengatakan bahwa mengendalikan ukiran batu adalah hal yang paling sederhana? Yang Kai dapat membawa pergi puluhan dari mereka. Kau bahkan tidak dapat menahan 2. Siapa yang bilang tidak? Ni Yong marah, setelah sepenuhnya menarik mereka, dia melarikan diri di kejauhan. Ketika keempat pria itu bertarung keras di sini, Yang Kai juga memimpin puluhan ukiran batu di belakangnya untuk berlari kencang melalui bukit batu yang kacau. Setelah sekitar 50 li, Yang Kai berlari ke pilar batu dan melihat kembali ukiran batu. Rencananya setengah selesai. Yang Kai bertekad bahwa dia tidak tahu apakah tebakannya benar. Keempat ukiran batu itu tentu saja mampu mengatasinya, tetapi mereka menghabiskan banyak waktu. Yang Kai ingin mereka membuang lebih banyak waktu sehingga rencana mereka selanjutnya tidak diketahui. Tidak peduli apakah mereka bisa mendapatkan manusia batu kecil kali ini, Yang Kai tidak akan menaruh harapannya pada orang lain. Lan Cudi terlalu realistis untuk mengharapkannya bersikap adil.
Jika mereka masih tidak mendapatkan apapun kali ini, Yang Kai yakin bahwa keempat manusia batu kecil itu tidak akan pernah mendapatkan bagian mereka. Yang Kai akhir-akhir ini sedang memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu, mengapa ukiran batu ini akan kembali setelah ditarik? Ternyata mereka menjaga sesuatu di sana. Itu hanya tebakan, semua ukiran batu telah diarahkan ke sini, dan jaraknya 50 li. Kali ini, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini juga merupakan eksplorasi Yang Kai sendiri tentang penggunaan vitalitas yang asli, bukan seni bela diri, hanya keterampilan. Setelah menghabiskan 4 tetes cairan Yang Kai akhirnya kembali ke tempat di mana ukiran batu berkumpul. Sekarang tempat itu kosong. Yang Kai melihat sekeliling dan mencarinya dengan tergesa-gesa. Jika tebakanku benar, pasti ada sesuatu di sini. Setelah mencari sejenak, Yang Kai menemukannya. Di tengah tanah datar ini, ada lubang besar, di mana berdiri ukiran batu yang sedikit berbeda. Tidak peduli dalam volume atau bentuk, ukiran batu ini jauh lebih mendominasi daripada ukiran batu lainnya. Yang Kai melompat turun tanpa ragu-ragu dan mendekatinya dengan tenang. Melalui banyak pengalaman, Yang Kai tahu bahwa begitu mereka berada dalam jarak 1 kaki dari ukiran batu ini, mereka akan bergerak. Yang Kai siap melarikan diri kapan saja. Ini bukan tempat untuk bertarung. Dalam sekejap, saya khawatir puluhan ukiran batu akan kembali. Jika mereka dikelilingi oleh mereka, tidak akan ada hidup atau mati. Apa yang terjadi? Setelah beberapa kali percobaan, ukiran batu itu masih tidak memiliki respon, tidak peduli mengapa itu tidak bergerak, tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk memulai saat ini.